Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik teruna. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah nih. Tapi sebelum mulai ibadah kita menyanyikan lagu dari KMM 26 dalam nama Yesus. Mari kita menyanyikan Mars PT. Tuhan, pada pagi hari ini kami kumpul untuk beribadah Tuhan. Semoga ibadah ini bisa dilancarkan dengan baik, dan berkatilah pelayan firman dan juga pengusik bisa membimbing ibadah ini dengan baik dan mengerti ibadah ini. Semoga bisa anak-anak teruna bisa mengaplikasikan apa yang telah didapat ibadah ini dengan ikhlas Tuhan. Amin. Mazmur berbalasan dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. yang genap dibacakan oleh laki-laki, yang ganjil dibacakan oleh perempuan. Saya bacakan cukup. Sebagian orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak perhitungan Tuhan dan yang tidak berjiwa menipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan pamanku. Mazmur, lagu respon Mazmur dari KMM 23.
Sebelum membaca Alkitab, kita akan membuka dari Hosea 6 ayat 1 sampai 3. Sebelum membacanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan. Dari hari Minggu yang lalu hingga minggu ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk mengikuti ibadah persekutuan teruna Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman yang kami baca ini, sehingga firman ini menjadi suatu rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita membaca dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 dibacakan Kameti, ayat 2 oleh rekan-rekan teruna, ayat ketiga kita membacanya secara bersamaan. Kameti akan membaca perikopnya dulu ya. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Marilah kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalik kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. 1, 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian membaca firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Rekan-rekan teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, latar belakang dari kitab Hosea adalah kitab Hosea merupakan salah satu di dalam kumpulan kitab Nabi kecil. Kitab Hosea bertemakan tentang penghukuman dan kasih penebusan Allah kepada umatnya. Hosea mempunyai arti adalah keselamatan. Hosea hidup di masa zaman pemerintahan Yerobeam II dan 4 raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada pembacaan Hosea 6 ayat 1 sampai 3 ini, Hosea ini mengingatkan kepada seluruh bangsa Israel bahwa penghukuman Allah itu terjadi akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan hidup dalam penghukuman itu bukanlah suatu hal yang mudah, karena penghukuman yang terjadi dapat mengakibatkan kebinasaan. Tetapi apabila bangsa Israel mau berbalik kepada Allah, maka Allah akan memulihkan bangsa Israel. Di sini Hosea juga mengajak umat Israel untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Untuk kita, para pelayan dan teruna, kita juga mau diingatkan bahwa penghukuman Tuhan merupakan wujud kasih Allah kepada umatnya. Mengapa kok dihukum itu bentuk kasih Allah? Jadi begini, kami punya contoh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti orang tua. Orang tua biasanya akan menghukum anaknya apabila anaknya bermain gadget seharian. Mungkin kalau kalian lihat sekarang zamannya sekolah online, anak pegang handphone dari pagi sampai sore. Setelah selesai dia belajar, pasti dia bilang, aku belajar mulu, aku bosan, sekarang waktunya aku mau main. Itu terjadi di dalam rumahnya Kameti ya. Anaknya Kameti kalau yang kecil suka ngomong gini, Mami, I'm boring, Mami. Kalau kami tanya, kenapa you boring? Kan I udah belajar
dari pagi sampai malam, sampai sore. Nah sekarang waktunya I main. Tetapi di situ biasanya Kameti bilang ini, kamu nggak boleh main lagi, atau tidak Kameti hukum, handphonenya Kameti ambil. Itu salah satu bentuk hukuman Kameti kepada anak Kameti. Kenapa dihukum? Iya, karena Kameti pikir kalau seandainya anak itu main terus seharian, dia akan berakibat matanya bisa jadi nggak bisa melihat, atau lebih bahayanya lagi adalah buta. Nah itu contoh penghukuman yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Begitu juga dengan Allah. Allah juga menghukum bangsa Israel ketika mereka melakukan pelanggaran. Tetapi di balik semuanya itu ada maksud Allah yang baik untuk bangsa Israel. Maksudnya seperti apa? Karena Allah mau agar bangsa Israel dapat hidup, mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mau bertobat, mau untuk tidak melakukan pelanggaran lain. Oleh karena itu, apabila bangsa Israel mau berbalik kepada Allah, maka Allah akan memulihkan bangsa Israel. Di sini Hosea mengajak umat Israel untuk sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Mengenal Allah. Di sini mengenal bukan cuma sekedar oh kayak sekarang nih, ini ada Kak Sem. Kameti tahu tentang Kak Sem, mengenal Kak Sem cuma sebatas oh Kak Sem nih anaknya Pak Pendeta, anaknya baik. Bukan seperti itu, tapi kita benar-benar mengenal dengan sungguh-sungguh oh Kak Sem itu anaknya Pak Pendeta yang baik, yang selalu memberikan contoh yang baik buat orang-orang di sekitarnya. Nah begitu juga kita, Allah yang kita kenal bukan sekedar oh Allah itu baik loh, Allah itu begini loh, tetapi kita harus tahu maksud Allah itu apa. Jadi Allah tuh kalau ceritanya menghukum kita, oh maksudnya dia tuh baik, itu semua untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita. Jadi yang mau diingatkan dari pembacaan ini adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Untuk kita para pelayan dan teruna, kita juga mau diingatkan bahwa penghukuman Tuhan merupakan wujud kasih Allah kepada umatnya. Pada ayat kedua, Hosea tetap memberikan peringatan. Jadi Hosea bukan cuma di ayat 1 dia bilang, di ayat 1 dia bilang katanya berbalik kepada Tuhan. Tetapi di ayat 2 juga dikatakan bahwa kepada bangsa Israel untuk stop melakukan pelanggaran atau berhenti melakukan pelanggaran. Karena kalau Tuhan Allah menghukum kita, kita akan merasakan susah. Ya seperti tadi lah kalau contohnya, kalau orang tua marah atau menghukum anaknya merasa nggak sih, wah kalau mama udah marah nih susah nih, uang jajan pun belum tentu dapat. Kalau mama lagi marah nih, kalau lagi ngambek, biasa begitu nggak? Kalau kalian ya, kalau orang udah tua begini kayak Kameti mah, kalau marah paling dicuekin. Tapi kalau masih sekolah pasti mama marah udah, mama minta uang, nggak ada, pasti mamanya akan berkata seperti itu. Nah begitu juga sama Allah. Tetapi kalau kita mau bertobat atau kita mau minta ampun dari pelanggaran kita kepada Allah, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita saat ini. Sebagai teruna dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita diingatkan juga agar mau mengenal Tuhan secara total sehingga pemulihan dapat kita rasakan. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri secara total?
yaitu kita mengenal Allah dengan berbuat baik, tidak melanggar perintah Tuhan, mau bertobat, rajin membaca firman Tuhan, agar kita mengetahui rencana dan keinginan Tuhan untuk masa depan kita yang lebih baik. Kita juga diingatkan agar kita tidak mengenal Tuhan atau mencari Tuhan dengan memberikan syarat-syarat apapun. Kadang orang suka bilang gini, ntar aku mau ketemu Tuhan kalau aku udah gak ada kegiatan. Aku mau ketemu Tuhan kalau aku dikasih Tuhan hadiah. Gak boleh kayak begitu. Tetapi kita harus mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu, sepanjang umur hidup kita. Karena dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan, kita akan mengalami, melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadi kalau kita udah mengenal Tuhan lebih dalam, kasih Tuhan itu akan terpancar, akan terasa di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya sama aja lah kalau itu kita dengan Tuhan. Kalau kita dengan orang tua juga gitu. Kalau kita baik mengikuti apa kata orang Tuhan, pasti orang tua juga akan baik kepada kita. Pasti akan memberikan apa yang kita minta. Gak mungkin pas lagi orang tuanya punya, istilahnya punya uang, mama mau beli ini, lagi orang tua lagi senang, mama mau beli ini, gak mungkin mamanya bilang gak boleh. Pasti kan mamanya bilang, oh boleh. Nah, jadi kita juga gitu, harus bisa menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Lagu respon khotbah dari KMM 130, lewatlah malam yang gelap. Mari kita satu dalam doa untuk doa syafaat. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, biar kami anak-anak-Mu menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan, yang tidak mau melanggar segala perintah-Mu yang ada Tuhan. Tuhan, di dalam doa syafaat ini Tuhan, kami ingin mendoakan untuk gereja dan pelayanannya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja-gereja yang ada di muka bumi Tuhan. Di dalam pelayanannya Tuhan, Tuhan juga terutama untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati dari pendeta yang ada hingga ke para majelis Tuhan. Berkati pendeta Ekber dan keluarganya Tuhan. Dan berkati juga di dalam pelayanan Tuhan, berkati juga dengan Ibu Mandagi Rompis Tuhan, dengan pelayanannya juga dan keluarganya Tuhan. Tuhan berkati dengan majelis yang ada Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati juga warga gereja yang ada Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk pemerintahan kami Tuhan. Tuhan kiranya mau berkati pemerintahan kami saat ini Tuhan, yang baru saja Tuhan mengeluarkan undang-undang tentang pekerjaan Tuhan. Tuhan kiranya mau berkati negara kami Tuhan, biar negara kami bisa dipulihkan Tuhan, biar negara kami bisa menerima setiap apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan yang ada Tuhan. Tuhan berkati rakyat yang ada Tuhan, jadikan rakyat kami
rakyat yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati rakyat yang ada Tuhan, supaya mereka mau untuk bersikap yang baik, tidak ikut demo sana, demo sini Tuhan, yang dapat merusak keadaan dari negara ini Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat orang-orang yang sakit Tuhan. Berkatilah orang-orang sakit yang ada di muka bumi ini Tuhan. Baik sakit karena COVID atau sakit karena penyakit yang ada Tuhan. Tuhan, Engkaulah dokter atas segala dokter, Engkaulah tabib atas segala tabib Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berikan untuk para dokter kekuatan untuk menjalani masa-masa COVID saat ini Tuhan, supaya mereka bisa melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan teruna kami Tuhan, persekutuan teruna GPIB Tulu dari sektor 1 hingga sektor ke-9 Tuhan. Tuhan berkati di dalam setiap permasalahan, setiap pergumulan yang dihadapi, baik pelayan maupun dengan anak-anak pelayan yang ada Tuhan. Tuhan, dengarkan semua keluh kesah anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu. berikanlah kepada kami makanan kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau kami dengan kesalahan, tapi lepaskanlah kami dari dosa. Penutup dari KMM 109, Kubroleh berkat. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti ibadah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, melindungi kami, mau meninggalkan kami di rumah dengan selamat Tuhan. Tuhan, lindungi kami Tuhan, hingga kami boleh ada sampai minggu depan untuk mengikuti ibadah teruna lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
push.